Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Harikbere, SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Senin 12 Agustus 2024, Minggu Biasa yang ke-19. Renungan kita diambil dari Injil Matius, bab 17, ayat 22 sampai dengan 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-murid pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu? Jawabnya, tentu membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya kah atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, menarik untuk kita renungkan bersama bacaan pada hari ini. Saya mencoba untuk kita merenungkan sebuah ungkapan yang menarik dari Yesus kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, bagaimana pendapatmu, Simon? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, nama Yesus makin terdengar dan terkenal di kalangan orang Yahudi. Beragam reaksi datang padanya. Bagi rakyat biasa, Yesus adalah calon pemimpin dan pahlawan yang dapat membantu mereka keluar dari beragam persoalan sosial di tengah masyarakat waktu itu. Namun bagi para pemimpin agama, pemimpin masyarakat, kehadiran Yesus bisa menjadi sebuah ancaman. Yesus menyuarakan kelayakan hidup bagi orang banyak, khususnya bagi kaum miskin, mereka yang tersingkir dan tertindas. Yesus sadar akan konsekuensi dari suara kenabiannya di tengah umat Israel waktu itu. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus mempersiapkan para murid untuk mulai memahami arti dan konsekuensi menjadi muridnya. Menarik bahwa makna tentang hari ketiga, biasanya dalam konteks kitab suci, hari ketiga merupakan kesempatan Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Kita ingat akan sejarah perjalanan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ketika mereka berada di padang gurun, biasanya kalau kita baca, di situ akan dikatakan bahwa pada hari ketiga Allah datang untuk menemui umatnya. Jadi Yesus katakan bahwa pada hari ketiga, meskipun orang itu sudah membunuh saya, pada hari ketiga saya akan dibangkitkan. Petugas bait Allah mulai mempertanyakan jati diri Yesus sebagai orang Yahudi kepada Petrus. Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Yesus dihadapkan pada situasi dilema. Bila dia membayar pajak, maka Yesus akan dituduh tidak membela semua sesama orang Yahudi yang ditindas dan diperas oleh penjajah. Namun bila dia tidak membayar, maka Yesus akan dipandang sebagai pemberontak. Yesus sadar akan situasi dilema tersebut. Karena itu dia bertanya pada Simon Petrus,
menurutmu apa pendapatmu? Saya pikir bahwa inilah sebuah sikap yang bijaksana, yang menunjukkan relasi dialogis antara Yesus dan Petrus yang dia persiapkan untuk menjadi penggantinya. Dialog antara Yesus dan Petrus menjadi contoh semangat sinodalitas dalam berpastoral. Yesus sebetulnya bisa memutuskan sendiri apa yang dia kehendaki, atau dia bisa jawab apa saja yang dikehendaki terhadap pertanyaan tersebut. Namun Yesus masih datang kepada Simon Petrus untuk meminta pertimbangan serta pendapatnya tentang membayar pajak. Rasanya inilah suatu semangat yang perlahan hilang dalam gereja Katolik. Gereja perdana sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul adalah gereja yang saling terbuka, mendengarkan dan membantu satu sama lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari semangat dialogis, semangat sinodalitas antara Yesus bersama para muridnya. Dalam kehidupan beriman di gereja, kita perlu mendengarkan dan meneguhkan satu sama lain. Yesus memerintahkan agar Petrus pergi dan memancing di danau. Dan dari hasil pertama itulah yang dia gunakan untuk membayar pajak. Yesus mengajak para muridnya agar hidup secara bijaksana di tengah masyarakat. Hendaklah kehadiran kita, dalam arti kehadiran Yesus bersama para murid, tidak menjadi batu sandungan atau tidak membuat situasi yang gusar dalam kehidupan bersama. Tetapi Yesus ingin agar para murid hidup dalam kedamaian. Para murid menjadi pribadi yang membawa solusi dalam situasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Yesus mempertahankan statusnya sebagai anak Allah, dan Yesus pun setia menjalankan misi kerajaan Allah di tengah masyarakat Yahudi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga dalam kehidupan pastoral kita, entah itu di paroki, di lingkungan, maupun di stasi atau dimanapun kita berada, kita mampu belajar dari semangat Yesus tadi, mau untuk bertanya, apa pendapat? Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.